Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau di video sebelumnya saya sudah memposting, saya sudah mempraktikkan bagaimana menguji data menggunakan Smart PLS, uji kuesioner menggunakan Smart PLS untuk outer model. Sekarang saya akan melanjutkan untuk uji inner model. Jadi uji kelayakan ya. Untuk menguji inner model saya langsung saja ya. Untuk menguji inner model kita bisa mengklik modelnya. Ini posisinya masih kosong. Kita pilih menghitung. Ini karena saya menggunakan bahasa Indonesia yang umum saja ya, bahasa Inggris. Oke, di sini kita pilih calculate. Kemudian pilih bootstrapping ya, bootstrapping. Oke, kemudian start calculate. Nah, di sini menggunakan 0,5 untuk totalnya. Start calculate. Oke. Nah, apa yang kita lakukan di uji inner model? Di uji inner model kita bisa menilai dari hasil kelayakan model atau Godness fit, kemudian uji R square ya, kemudian ada uji statistik, Pet coefficient, uji hipotesis. Jadi hipotesis kita bisa melihat dari sini gitu ya. Oke, kita bisa lihat di modelnya, di sini sudah kelihatan hasilnya dari indikator-indikator ini, dari indikator pada variabel ini. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Ada satu variabel terikat untuk kepuasan pengguna. Hasilnya seperti ini. Nah, kita perlu melakukan pengujian. Terlebih dulu kita simpan dulu, kita ekspor ya pengujian untuk innernya ini, inner model ya. Jadi selebihnya nanti teman-teman pelajari apa itu inner model. Nah, nanti video tutorialnya bisa melihat dari saya, insya Allah bisa bermanfaat. Oke, kita simpan dulu. Oke, nah ini kita sudah simpan. Sebenarnya teman-teman bisa melihat dari sini, tinggal copy paste saja nanti ke jurnal teman-teman, ke skripsi maupun tesis. Jadi datanya sudah ada masuk ke sini, tinggal teman-teman pelajari cara membacanya saja dari data yang akan teman-teman pakai gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita coba menggunakan uji R square dulu. Nah, saya uji R square. Kalau uji R square maksud saya, mohon maaf, kita bisa melakukan pengujian di PLS algoritma ya. Kita lihat nilainya di algoritma. Oke. Ini untuk R square, jadi hasilnya di sini. Oke. Nah, R square-nya seperti ini. Untuk hasil keseluruhan dari variabel itu R square itu berada pada 0,636. Kita buka modulnya dulu, apa sih R square gitu ya. Saya lihat dari jurnal saya ya. Di jurnal ini, jurnal sudah publish, maaf, baru proses reviewer. Jadi di R square ini berkaitan dengan uji kelayakan ya, uji kelayakan. Oke, saya perlihatkan di bagian R square. Nah, jadi seperti ini. R square ini itu adalah pengujian struktural model ya.
Jadi kita melihat dari R-square untuk setiap variabel laten endogen ya. Ya, jadi kalau di Smart PLS itu ada endogen dan eksogen ya. Eksogen ya. Nah, untuk prediksi model struktural, jadi nilai R square itu dikatakan kuat itu berada pada 0,67 ya. Sini dikatakan sedang apabila R square berada pada rata-rata 0,3 ya. Sedangkan dikatakan lemah ya, bobot lemah itu berada pada angka 0,19 ya. Sehingga kalau kita melihat data yang ini, jadi R square-nya berada pada angka 0,3 ya. Sedangkan data dikatakan data itu kuat dan layak dilakukan pengujian seterusnya apabila R square itu berada pada angka 0,67. Ini sangat sedikit sekali perbedaannya ya. Nah, di sini dikategorikan sebagai sedang ya, sedang karena di bawah 0,67 ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan seperti ini ya. Jadi apabila R square kepuasan pengguna 0,63, penelitian tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya kompetensi penggunaan pengguna dapat dijelaskan dengan audit internal sebesar 63,60%. Jadi menunjukkan bobot yang sedang karena berada pada nilai di bawah 0,67 gitu ya untuk nilai R square. Kemudian nilai Fed coefficient. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di Fed coefficient-nya ya. Fed coefficient ini Fed coefficient kita bisa melihat apa sih Fed coefficient gitu ya. Fed coefficient itu berkaitan dengan uji jalur ya. Saya lihat di sini Fed coefficient ya, uji jalur. Oh, ini saya masukin jadi satu ya. Jadi untuk mengetahui signifikan pengaruh antara variabel laten ya, antara variabel laten. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada dua pengujian sebenarnya di sini, ada pengujian Fed coefficient dan uji hipotesis ya. Jadi kita bisa melihat kalau saya membaca dari T statistiknya dan V value-nya gitu ya. Apabila ya ini dikatakan memenuhi signifikan atau diterima, data memenuhi signifikan atau diterima apabila V value lebih kecil dari 0,05 gitu ya, 0,5 atau 5%. Nah, kita bisa melihat di sini ya di V value-nya untuk pengaruh kualitas informasi kepada kepuasan pengguna, V value-nya itu di atas 0,05. Makanya merah di sini. Itu menandakan bahwa data hasil dari kualitas informasi itu tidak signifikan karena lebih besar dari 0,5 gitu ya di V value. Jadi seharusnya ini lebih kecil dari 0,5 sehingga kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna tidak berpengaruh positif terhadap pengguna website ya. Kualitas informasi tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna karena tidak signifikan dan tidak ditolak atau tidak diterima. Kesimpulannya seperti itu.
Nah, bagaimana dengan kualitas kegunaan? Dinilai p-value kualitas kegunaan ini berada pada angka 0,00. Sehingga berdasarkan teori, apabila seperti yang saya jelaskan tadi, apabila nilai lebih kecil dari 0,5, ya, data tersebut valid, signifikan, dan bisa diterima. Begitu juga dengan kualitas layanan, sehingga kualitas kegunaan dan kualitas layanan interaksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Gitu ya. Jadi cara bacanya mudah untuk menguji hipotesis ini. Kemudian ada cara yang berbeda dengan melihat T statistik. Gitu ya. Ada T statistik. Biasanya untuk uji copy share, ya. Untuk menguji T statistik, kita bisa melihat acuan dari peneliti menurut Sugiono, ya, di mana nilai statistik yang sudah ditentukan itu adalah 1,99, gitu ya. Nah, apabila nilai statistiknya lebih kecil dari 1,99, maka data tersebut tidak signifikan. Variabel yang diteliti itu tidak signifikan. Kita bisa melihat di sini. Ya. Ini lebih kecil dari 1,99 karena berada pada angka 1,4. Gitu ya. Jadi lebih kecil, makanya data tidak signifikan. Sama, ini juga sama, di value-nya juga sama, tidak signifikan, tidak diterima atau ditolak. Nah, kita bisa lihat statistiknya di dua variabel ini, kegunaan dan kualitas layanan interaksi. Di data dua ini, di dua variabel ini sudah berada pada angka lebih besar dari 1,99, sehingga data ini signifikan dan berpengaruh positif, gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari p-value dan T statistiknya, ya, p-value dan T statistiknya. Oke, jadi konsepnya hampir sama seperti ini nanti teman-teman, ya. Jadi saya membuat laporannya seperti ini, ya. Jadi uji hipotesis, ya. Jadi ini apabila p-value lebih kecil dari 0,05, gitu ya. Jadi tidak signifikan atau ditolak, gitu ya. Jadi enak, teman-teman nanti bisa membahas bisa menguraikan kalimatnya dengan bahasa sendiri selama sudah mengerti dengan konsep ini, gitu ya. Sebenarnya ada uji Godness Fit juga untuk kelayakan model, cuma nanti saya bisa jelaskan lagi di tutorial selanjutnya, ya. Tapi tidak semua bisa teman-teman pakai, sebenarnya tergantung teman-teman mau ngambil yang mana untuk dilakukan uji, ya. Kalau saya biasanya saya mengambil uji R-square-nya, uji Fed koefisiennya, dan uji hipotesisnya. Jadi dari hipotesis itu nanti saya kembangkan sesuai dengan permasalahan yang ada di setiap variabel pada indikatornya, gitu ya. Jadi untuk menganalisis itu mudah sekali di Smart PLS, ya, karena pada saat kita menjalankan eksekusi semuanya langsung terbaca, tinggal kita pahami saja bagaimana cara pengujiannya berdasarkan teori-teori yang sudah ada, ya. Jadi teman-teman juga bisa akses di sini, tinggal copy paste saja sebenarnya ke jurnal teman-teman, ke file teman-teman, ke dokumen teman-teman untuk bisa dijadikan sebagai acuan, gitu ya. Jadi mudah sekali teman-teman. Jadi kesimpulan kita
Saya di sini saya menguji R square, kemudian uji Fed koefisien dan uji hipotesis. Jadi kita bisa berpatokan ke sini teman-teman, P value dan T statistiknya. Oke. Jadi seperti itu untuk uji inner model ya. Tunggu video selanjutnya masih membahas tentang Smart PNS ya, dan video-video selanjutnya berkaitan dengan analisis statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.